down, I know you got me, babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Alifa, bisa dipanggil Iva. Saya mahasiswi Universitas Islam Majapahit Kota Mojokerto dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan. Tujuan daripada pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Partai Politik dan Pemilu. Di video presentasi ini saya akan membahas terkait pemilu damai sebagai pilar demokrasi Indonesia. Pemilu damai sangat penting bagi stabilitas dan kemajuan bangsa karena menjadi wujud nyata dari demokrasi yang sehat dan beradab, di mana rakyat dapat menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan atau konflik. Proses pemilu yang berlangsung damai memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI, karena semua elemen bangsa dapat bersatu dalam menghormati perbedaan pilihan politik tanpa merusak harmoni sosial. Dengan pemilu damai, stabilitas politik terjaga, roda pemerintahan berjalan lancar, dan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan bersemangat Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa keberagaman adalah kekuatan dalam menjaga keutuhan bangsa. Faktor-faktor pendukung pemilu damai. Yang pertama ada peran lembaga negara, yang dimana mencakup peran utama KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. KPU berperan sebagai penyelenggara yang memastikan setiap tahapan pemilu berjalan transparan, jujur, dan adil, termasuk sosialisasi dan penyediaan fasilitas pemilu. Kemudian Bawaslu bertugas mengawasi perlengkapan pemilu, menangani pelanggaran, dan memastikan semua peserta mengikuti aturan yang berlaku. Sementara itu, aparat keamanan seperti Polri dan TNI bertugas menjaga ketertiban, menjaga potensi konflik, dan mengamankan lokasi pemungutan suara hingga perhitungan. Kolaborasi ketiga pihak ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, sehingga rakyat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan damai. Yang kedua ada partisipasi aktif masyarakat, yang dimana sangat penting dalam menciptakan pemilu yang damai, terutama dengan menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan kekerasan. Masyarakat berperan menjaga suasana kondusif dengan bersikap kritis terhadap informasi, yang dimana hanya menyebarkan berita dari sumber terpercaya dan menolak provokasi yang dapat memecah belah. Selain itu, masyarakat dapat menjadi contoh dalam menghormati perbedaan pilihan politik, menjaga toleransi, serta melaporkan potensi pelanggaran kepada pihak berwenang. Dengan sikap aktif dan bertanggung jawab, masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan berintegritas. Yang ketiga ada peran media massa, yang dimana sangat penting dalam mendukung pemilu damai dengan mensosialisasikan pentingnya partisipasi yang bertanggung jawab dan menjaga stabilitas selama pemilu. Media menjadi saluran utama untuk memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan netral tentang proses pemilu, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajiban secara benar. Selain itu, media massa bertanggung jawab mencegah penyebaran hoaks dan informasi penyesatan dengan melakukan verifikasi fakta secara profesional. Dengan menyajikan berita yang berimbang dan tidak memihak, media membantu menciptakan suasana yang kondusif, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Kemudian ada tantangan dalam mewujudkan pemilu damai. Yang pertama ada hoaks dan ujaran kebencian, yang dimana memiliki dampak negatif yang serius terhadap pemilu karena dapat memicu disinformasi, meningkatkan ketegangan sosial, dan memecah belah masyarakat. Penyebaran hoaks seringkali menimbulkan kecurigaan terhadap integritas penyelenggaraan pemilu dan peserta, sehingga melemahkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ujaran kebencian, baik berbasis suku, agama, ras, atau golongan, dapat memicu konflik horizontal dan merusak persatuan bangsa. Kondisi ini tidak hanya mengganggu keamanan dan ketertiban, tetapi juga mengancam legitimasi hasil pemilu yang berpotensi menghambat stabilitas politik dan pembangunan nasional.
Yang kedua ada polarisasi politik, yang dimana dapat mengancam kedamaian pemilu karena memecah masyarakat menjadi kubu-kubu yang saling berlawanan secara ekstrim. Ketegangan yang ditimbulkan seringkali diperparah oleh sentimen emosional, propaganda, dan konflik kepentingan, sehingga memperbesar potensi gesekan antar pendukung. Polarisasi juga dapat memicu sikap intoleran terhadap perbedaan pandangan politik, memperkuat penyebaran hoaks, dan meninggalkan resiko kekerasan. Jika tidak dikelola dengan baik, polarisasi politik dapat merusak persatuan bangsa dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Untuk mengatasinya dibutuhkan upaya bersama dalam memperkuat dialog, toleransi, serta penyebaran informasi yang netral dan edukatif. Kemudian ada upaya mewujudkan pemilu damai. Pemilu damai dapat dilakukan melalui peningkatan literasi politik, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan peran masyarakat. Literasi politik yang baik membantu masyarakat memahami hak, kewajiban, serta pentingnya pemilu yang jujur dan damai, sehingga mampu menghindari provokasi, hoaks, dan konflik. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu seperti ujaran kebencian dan politik uang, memastikan proses berjalan yang adil dan menciptakan efek jerah. Selain itu, penguatan peran masyarakat dalam menjaga toleransi, melaporkan pelanggaran, dan berpartisipasi secara aktif menjadi fondasi penting untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung stabilitas demokrasi. Yang terakhir ada kesimpulan, pemilu damai merupakan pilar demokrasi yang kokoh bagi Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang damai dan demokratis bergantung pada peran serta berbagai pihak melalui dari lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu, peran aktif masyarakat dalam menghindari hoaks dan ujaran kebencian, peran media massa yang bertanggung jawab, hingga komitmen partai politik dalam menjunjung tinggi sportivitas. Selesai sudah video presentasi yang saya buat ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf bila ada salah kata atau penulisan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.